Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rekan-rekan ya, jamaah salat maghrib dan salat gerhana, insyaallah nanti kita akan melaksanakan salat gerhana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari yang cukup sejuk ini ya. Meskipun agak haridang ya kadang. Kita masih diberikan taufik dan inayah serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali thalabul ilmi ya. Kita harus senantiasa menyadari bahwa kedatangan kita ke masjid ini, salat maghrib kita secara berjamaah, thalabul ilmi kita, kemudian kondisi kita yang tetap dalam amal soleh, kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejatinya adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita ingat baik-baik bahwa kita hadir di sini bukan karena kita sehat, karena banyak orang yang lebih sehat dari kita. Lebih jag-jago ringkas, otot kawat, tulang besi, sakti mandraguna ya seterusnya. Tetapi lagi-lagi masalah kebaikan, masalah ketaatan adalah taufik dari Allah. Bukan juga karena kita banyak waktu, karena banyak orang yang lebih nganggur dari kita, lebih luang waktunya. Tetapi lagi-lagi masalah mendatangi masjid Allah, salat berjamaah, itu juga karena taufik dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Juga bukan karena kita banyak harta, karena masih banyak orang mungkin lebih berharta dari kita, tetapi masalah ketaatan, kebaikan adalah taufik dari Allah. Mengapa demikian? Saya senantiasa mengingatkan bahwa ada sebuah penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa syaitan itu senantiasa menggoda manusia itu bertahap ya. Yang pertama, seorang manusia itu akan digoda dengan hal-hal yang sifatnya itu syirik, kemusyrikan ya. Hatinya digoda, mulai dipalingkan bahwa Tuhan itu bukanlah Allah saja ya kan? Bahwa ada kekuatan lain yang memberikan manfaat dan madarat selain Allah, bahwa ada yang lain-lain yang mungkin bisa disembah selain Allah, digoda dengan kemusyrikan. Tetapi biasanya seorang muslim itu tegar, teguh ya, tidak bisa digoda dengan hal seperti ini. Tetapi setan tidak putus asa, dia akan menggoda kita dengan hal-hal yang haram. Hal yang haram, minuman khamr ya, minuman keras, kemudian judi, kemudian mabuk, kemudian riba dan seterusnya, itu akan digoda ya. Biasanya seorang muslim juga akan tegar dalam hal ini, tidak jatuh ke yang haram, tidak akan judi, tidak akan minuman keras, tidak akan melakukan hal-hal yang keji, juga tidak akan jatuh kepada perkara-perkara yang haram, baik dalam muamalah atau ibadahnya. Tetapi setan tidak berhenti di situ, dia akan digoda dengan yang makruh-makruh. Nah, dalam yang makruh banyak yang jebol. Nah, ini kan makruh ya. Memang makruh secara hukum fikih adalah jika dikerjakan tidak mendapatkan dosa, tapi kalau ditinggalkan itu lebih utama. Kalau yang makruh seorang muslim masih kuat, masih pancek di nagalur, najan batur kalabur ya gitu. Saya kemarin ngisi di Pemuda Hijrah Tasik, itu temanya pancek di nagalur, najan batur kalabur. Itu menunjukkan komitmen, konsistensi atau istiqomah dalam kita ingin berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, manakala seorang muslim masih kuat, tidak bisa digoda dengan yang makruh, dia akan digoda dengan hal-hal perkara-perkara yang mubah, yang hukumnya boleh. Yang hukumnya itu netral, boleh diambil, boleh dilakukan, dan itu ada fasilitas hidup, silahkan. Nah, di sini juga banyak yang berguguran. Akibatnya apa?
akibatnya manakala seorang mengerjakan yang mubah-mubah, dia dilalaikan dengan yang mubah tersebut dengan cara lalai terhadap yang wajib. Misalkan yang mubah itu main catur, kan mubah, silakan saja. Kemudian nonton bola sampai malam, kemudian ngobrol, mubah. Tetapi manakala yang mubah-mubah itu mengganggu aktivitas yang wajib, misalkan nonton bola sampai larut, subuhnya ditinggalkan. Main catur, asar lewat, lohor lewat, maghrib isya lewat. Dikerjakan nanti di isya 11 rakaat, ke-11an jadinya. Itu digoda dengan yang mubah-mubah. Kalau seseorang masih kuat ketika digoda dengan yang mubah, maka setan tidak berhenti di situ. Dia akan menggodanya dengan sifat ujub. Sifat ujub itu sikap yang merasa diri telah baik, merasa dirinya telah soleh, merasa dirinya telah banyak mengerjakan kebaikan. Dan sifat ujub inilah yang akan menghilangkan pahala seseorang yang barusan ia kerjakan. Ini contohnya banyak di kehidupan sehari-hari. Misalkan malamnya qiyamul lail, tahajud ya. Kemudian besok pagi jarinya itu nggak bisa dikendalikan. Syukurlah tadi malam sudah tahajud. Nah, gitu kan. Alhamdulillah sisa Senin ini bisa puasa, tapi dipublikasikan. Ya, jadi tahajud diceritakan, kemudian Senin Kamis diceritakan dan seterusnya. Kalau niatnya untuk agar orang lain berkuduah ke dia, silahkan. Tetapi tipis sekali memang antara mana ujub, mana riya, mana ingin dicontoh oleh orang lain. Sehingga seorang ulama Fudail bin Iyad mengatakan kalau seorang tokoh menunjukkan amalnya untuk diikuti oleh orang lain itu boleh. Tetapi sanggupkah seseorang menjaga keikhlasannya agar tidak ujub dan tidak ini. Nah, kita pun kumpul di sini mudah-mudahan dengan cara tadi kita menyadari bahwa baiknya kita, bisa sholatnya kita, bisa ibadahnya kita, bisa taatnya kita kepada Allah adalah karena taufik dan inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita syukuri dan terus kita doakan agar Allah tetap membimbing kita dalam inayah dan taufiknya. Kita kadang gemetar mendengar hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda bahwa seseorang bisa jadi seumur hidupnya merupakan atau berbuat dengan perbuatan ahli surga, tetapi menjelang wafatnya ia mengerjakan perbuatan ahli neraka dan masuklah ia ke dalam neraka. Padahal surga dengan dia tinggal 1 hasta, ya. 1 hasta itu setengah meter. Ya. Kalau dalam hadis Bukhari itu Allah menciptakan Adam tingginya itu 60 hasta. Kalau 1 meter 2 hasta berarti tingginya Nabi Adam berapa meter? 30 meter. Jadi lamun aya Nabi Adam jigana orang manggil, "Pak, kumaha sehat, Pak?" gitu, kaluhur. "Oh nya Jang sehat mana?" Tinggi ya. Nah, sehingga pantas saja mungkin ya banyak film atau kartun fiksi yang dibuat bahwa hewan zaman dulu itu besar seterusnya. Karena memang manusianya juga tinggi besar. Bahwa Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, kira-kira sekitar 30 meter. Mungkin tower ya, tinggi ya. Famajalat umat yangkus, kemudian terus berkurang, semakin pendek dan berakhir di umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini terakhir, mual kahandap deui, udah terakhir ini. Ya. Dan nanti ahli surga akan masuk ke dalam surga ala surati Adam, dalam rupa Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi wallahu alam ya, apa kita nanti jarangkung deh atau kumaha alam gitu ya. Kembali ke tema tadi bahwa kita harus senantiasa menghadirkan bahwa kita bisa ibadah ini memang karena taufik dari Allah. Kita bisa berhijrah, kita bisa berubah, meninggalkan misalkan yang biasa diriba, untuk tidak riba, yang biasa bermaksiat tidak bermaksiat, itu sejatinya karena inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri. Dan kita senantiasa mengingat hadis Rasul bahwa man taraka haraman lillahi, barang siapa yang meninggalkan suatu yang haram karena niatnya karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Orang meninggalkan riba niatnya karena Allah, Allah berikan solusi yang lebih baik. Orang meninggalkan pacaran itu bahasa Arabnya apa? Tafacur ya. Pacaran, muakasah ya.
Tafacaro ya tafacaru, tafacuron, pacaran ya. Itu ejaan Indonesia. Kalau dia meninggalkan karena Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan yang lebih mulia dari itu, lebih baik dari itu. Asal memang niatnya karena Allah. Yang meninggalkan hal-hal yang haram karena Allah, maka Allah berikan yang lebih mulia dari itu. Ya. Itu senantiasa kita syukuri nikmat taufik ini, agar kita tetap konsisten, tetap istiqomah, bahwa kita senantiasa membutuhkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak heran seorang ulama yang bernama Ibnu Mubarak mengatakan, ya, Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa orang yang paling celaka itu adalah orang yang dalam hidupnya tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang anak yang celaka manakala ia tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk berbakti kepada orang tuanya. Orang tua yang celaka manakala tidak diberi taufik oleh Allah untuk mendidik anak-anaknya. Begitupun istri yang celaka, manakala ia tidak diberi taufik oleh Allah untuk berbakti kepada suaminya. Dan suami yang celaka adalah manakala ia tidak diberi taufik, kemurahan, kemudahan, bimbingan dari Allah untuk mendidik dan membahagiakan istrinya. Makanya senantiasalah kita memohon taufik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tetap dalam istiqomah dalam jalan kebenaran ini. Adapun tema yang akan kita bahas malam ini adalah kemarin temanya golden ticket, golden ticket, tiket emas. Yang dimaksudkan oleh tema ini adalah bahwa seorang anak digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa surga, ya, dan nerakanya kita itu ada pada orang tua, ya, bahwa jannatuka wa naruka fi walidaika, bahwa surga kita, neraka kita ada di orang tua. Ya. Ketika Rasul ditanya mahaku al-walidaini ala waladihima, Rasul bersabda bahwa jannatuka wan naruka, bahwa surgamu dan nerakamu ada pada mereka. Artinya dalam kita berbakti kepada orang tua, dalam kita berkhidmat kepada orang tua, di situ ada surga kita. Dan dalam kita menentang kepada orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, maka di situ neraka kita. Bahkan dalam sebuah keterangan ada 2 dosa yang hukumannya itu akan disegerakan di dunia. Pertama zina, dan yang kedua adalah berdurhaka kepada orang tua. Jadi orang yang durhaka kepada orang tua itu hukumannya akan disegerakan, tidak di akhirat nanti tetapi di dunia juga dilaksanakan. Nah, ada sebuah kisah menarik, ya, di zaman Rasulullah SAW, bahwa Rasul berpesan kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa suatu saat nanti ada seorang pemuda bercirikan tanda putih di tangannya, ya. Dia itu adalah penduduk langit, padahal dia orang bumi, ya. Dia itu penduduk langit. Doanya diijabah, kalau ia datang minta istighfarkan dan minta didoakan. Ya. Ini Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali penasaran, siapakah gerangan? Siapakah gerangan? Ya, tiba-tiba selang beberapa waktu, ya, nun jauh di sana di negeri Yaman ada seorang pemuda, ya, bernama Uwais Al-Qarni, itu sangat masyhur ceritanya. Memiliki penyakit sofak, ya, kulitnya itu ada putih-putih. Tetapi keunggulan pemuda ini adalah senantiasa berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Suatu saat, ya, ibunya mengutarakan maksudnya bahwa wahai anakku, ibu sebelum meninggal nanti ingin sekali mengunjungi Baitullah. Akhirnya Uwais ini berpikir, dengan apa? Saya ini orang miskin. Saya anak yang tidak punya apa-apa. Dengan apa saya bisa memberangkat ibu saya ke Baitullah? Akhirnya dia melakukan suatu hal yang dianggap cukup aneh. Setiap hari dia latihan, ya, dia memiliki sebuah lembu, ya. Tiap hari dia gendong lembunya itu ke atas bukit, tiap hari. Dari mulai lembunya kecil, mungkin bisa digiwing lah gitu, ya. Bisa digiwing, bisa diangkat.
sampai lebunya membesar terus. Tiap hari dia latihan menggendong sapi ke puncak bukit. Kaumnya itu sudah menghardiknya. Eta si Uwais nanaunan, unggal poe eueuh gawe ngangkutan sapi teh handap ka luhur. Tidak ada pekerjaan. Pengangguran, tidak ada pekerjaan maksudnya. Ternyata Uwais Al-Qarni setiap hari latihan ngangkat sapi dari bawah sampai ke puncak bukit, tujuannya hanya satu, agar terlatih punggungnya, agar kuat otot-ototnya dan sanggup menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah Al-Mukarramah. Makanya tidak heran sampai Rasul mengatakan ada penduduk langit dan mintalah doa serta istighfar kepada dia. Nah, singkat cerita, Uwais Al-Qarni ini menggendong ibunya ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, setelah selesai, kemudian ingin menjumpai Rasul di Madinah, tapi Rasul saat itu tidak ada karena sedang ada ekspedisi keluar daerah, yaitu di sebuah pertempuran ya. Sehingga Uwais Al-Qarni ini sangat unik. Beliau adalah sahabat, tetapi belum pernah berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada yang mengatakan wahilah tabi'in. Karena sahabat itu definisinya orang yang beriman dan bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang beriman tapi belum bertemu Rasul, itu dikategorikan menjadi tabi'in. Nah, saking hebatnya jasa Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, ya, di atas punggungnya yang ia latih berpuluh tahun menggendong sapi dari mulai kecil sampai besar, mungkin sekian tahun, sampai kokoh punggungnya dan menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Sampai ibunya menangis. Betapa hebat ya, anaknya ini menghajikan ibunya tanpa bekal, ya karena memang tidak punya apa-apa. Ya. Nah, kita bercermin dari Uwais Al-Qarni yang sangat mulia ini. Sudah seberapa jauhkah kita berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu-ibu kita. Ya, yang luar biasa, Rasul bersabda bahwa taati ibu itu sampai 3 kali. Bahkan dalam sebuah ayat Allah sandingkan tauhid dengan ibu, dengan orang tua. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah perintahkan ya kepada orang-orang beriman agar beribadah kepada Allah. Tauhid. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Dan di antara orang tua yang paling wajib kita taati dan cintai adalah yang pertama ibu, sampai 3 kali perintahnya. Ya. Kalau Allah menyandingkan tauhid, nah kita kan suka syiar-syiar tauhid ya. Tauhid di kaos tauhid, curug tauhid gitu kan, di foto tauhid, di Facebook tauhid, semua tauhid. Nah, kalau kita memang begitu, maka lakukan yang keduanya. Setelah kita bertauhid, karena Allah menyandingkan tauhid dengan berbakti kepada orang tua, berbakti kepada orang tua berarti menempati posisi kedua setelah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar 16 hadis yang menyatakan bahwa saat Rasul ditanya, apakah amalan yang paling mulia? Apakah amalan yang paling afdol? Rasul bersabda, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Al jihadu fi sabilillah. Kemudian apa lagi? Baru yang lainnya. As-sholatu fi waqtiha, salat pada waktunya, berjuang di jalan Allah. Tetapi kalimat birrul walidain itu terulang dalam banyak hadis. Saya hitung ada sekitar 16 hadis. Berarti saking pentingnya birrul walidain, maka Allah dan Rasulnya menempatkan posisi birrul walidain pada posisi yang sangat-sangat mulia. Nah, sehingga sekarang kita introspeksi, sudah sejauh mana bakti kita, khidmat kita, hormat kita, takzim kita, ihtiram kita, ngurus kita kepada orang tua kita, khususnya ibu-ibu kita. Kalau saja kata uffin dilarang oleh Al-Quran, apalagi kata lebih dari uff. Uff itu adalah ah. Jadi nyebut ke orang tua, ah, itu saja haram hukumnya. Apalagi menyebut lebih dari itu, apalagi dengan tindakan, apalagi dengan sikap, apalagi dengan air wajah, sangat terlarang. Nah, kita alhamdulillah yang Allah himpun dalam kebaikan, dalam komunitas yang sekarang ada seperti Pemuda Hijrah, maka selain kita juga bersemangat menuntut ilmu agama, bersemangat mendatangi pengajian-pengajian,
bersemangat mendatangi majelis-majelis ilmu, bersemangat berkonsultasi kepada para ulama, para ustadz. Tetapi pastikanlah bahwa bakti kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada ibu kita, hormat kita, takzim kita kepada mereka sudah dilaksanakan. Karena mereka menempati posisi setelah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama kali saya tadi bacakan bahwa apakah yang dimaksud dengan hak ya atas orang tua dari anaknya. Rasul bersabda bahwa mereka berdua adalah jannatuka wa naruka. Silahkan nanti setelah ini cari di beberapa buku hadis ya, meskipun ada yang mendhaifkan tetapi yang menguatkan juga banyak. Bahwasanya naruka wa jannatuka, nerakamu dan surgamu ada pada orang tuamu. Sejauh mana kita berbakti kepada mereka, maka sejauh itu pula kita berpotensi mendapatkan surga dan neraka. Itu kita harus introspeksi pada diri kita semua. Dan karena setelah ini akan diadakan sholat gerhana, mungkin tidak panjang taklimnya, setelah Isya mungkin selesai. Saya tadi tanya kepada panitia bahwa puncak gerhana pada jam 8-an ya. Malam panitia gimana? Oh iya. Lanjut. Ya, sampai jam 8. Ya. Rekan-rekan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Manakala tadi kita simak ya nasihat dari Hasan Al-Basri, ulama besar kita, tentang bahwasanya seorang anak menjadi soleh itu adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah itu ada dua, rekan-rekan sekalian. Yang namanya hidayah itu ada dua. Dan disitulah kita bisa berusaha untuk mendapatkan hidayah itu. Tentunya yang akan kita bahas hidayah bagaimana kita berbakti pada orang tua ataupun hidayah secara umum. Nah, hidayah itu para ulama membaginya menjadi dua. Ada hidayah taufik, ada hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu adalah usaha seorang manusia untuk menyadarkan atau mengajak orang lain kepada kebaikan. Seperti taklim sekarang ini, itu masuknya hidayatul irsyad, mengajak ya. Ustadz memberikan tausiah, itu hidayatul irsyad. Seorang suami mendidik istrinya, itu hidayatul irsyad. Seorang ulama mendidik umatnya, hidayatul irsyad. Seorang istri menegur suaminya, hidayatul irsyad. Seorang bapak mendidik keluarganya, hidayatul irsyad. Seorang nabi menyeru umatnya untuk tauhid dan kebaikan, itu hidayatul irsyad. Tetapi yang menentukan orang itu berubah menjadi baik, yang menentukan orang itu menjadi berhijrah dari keburukan menjadi ketaatan adalah hidayatul taufik, dan itu adalah hak mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah nabi-nabi dulu ya, seperti Nabi Nuh alaihi salam, bagaimana beliau dengan maksimal melakukan hidayatul irsyadnya, mendidik kaumnya ya, itu selama 950 tahun ya. Umur beliau kan 1000 tahun. Beliau dakwah sekitar 950 tahun. Dari rentang dakwah yang cukup lama itu, pengikut beliau hanya 80 orang. Jadi kalau kita sekarang mendidik satu istri saja ya, atau istri mendidik suaminya, atau kita mengajak teman kepada kebaikan, atau guru mendidik muridnya ya, belum semaksimal mungkin, tetapi sudah berputus asa. Kita harus bercermin kepada Nabi Nuh alaihissalam yang usianya 950 tahun tetapi hanya diikuti oleh 80 orang. Sampai-sampai beliau merasa putus harap ya, bukan putus asa, putus harap. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Quran bahwasanya pertolongan para nabi itu datang saat mereka merasa putus harap. Ya. Jadi hatta idzastai asar rusulu ja'ahum nasruna. Saat para rasul sudah merasa putus harap, disitulah pertolongan Allah itu datang. Nah, jadi kalau kita ini berdakwah belum maksimal, belum sampai putus harap, kemudian berharap pertolongan dari Allah, itu mungkin belum waktunya. Rasul-rasul itu
berdakwah puluhan tahun sampai mentok, sampai pasrah kepada Allah. Istai'asa itu merasa putus harap. Ja'ahum nasruna, kemudian Allah berikan pertolongan. Sampai-sampai dalam surat lain Nabi Nuh mengatakan, Anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku ini dikalahkan. Tuwalakaya, tidak punya apa-apa, sudah kalah. Eleh pokoknya. Baru setelah itu Allah turunkan air besar melanda kaum yang mendustakannya itu. Nah, dalam kita berdakwah mendidik keluarga, kalau sepantaran mungkin mengajak teman, atau dalam kita menegur orang tua yang mungkin masih, mohon maaf, kita mendapati orang tua kita mungkin masih dalam ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Mungkin masih memegang keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam, masih berprinsip dengan prinsip yang bertentangan dengan prinsip Islam. Kita dapat tidak orang tua kita, maka lakukanlah dakwah seperti yang dilakukan oleh para nabi, dengan sabar, dengan hikmah, dengan bijaksana, sampai kita benar-benar merasa tidak bisa apa-apa dan pasrahkan kepada Allah. Ya Allah, berilah mereka hidayah. Nah, saat kita maksimal dalam menunaikan tugas kita dalam dakwah kepada Allah, kemudian jangan lupa kita mintakan taufiknya kepada Allah. Ya. Ini para pemuda ya, tapi saya ini berpesan kepada yang sudah berkeluarga. Saat kita mendidik istri kita dengan nasihat, dengan tausiah, dengan lain sebagainya, jangan lupa juga kita mintakan taufiknya kepada Allah agar istri kita diperbaiki oleh Allah SWT. Begitu juga istri ketika menasihati suaminya dengan hidayatul irsyad yang maksimal, menegurnya, mengajaknya untuk ilmu, kemudian memberikan masukan-masukan, tetapi tidak berubah juga, mungkin ada kurangnya di sana, yaitu kita belum memintakan hidayatul taufiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang orang tua mendidik anaknya terus dijejali dengan tausiah, ajaran-ajaran, pesan-pesan, kemudian kadang amarah, kadang juga mungkin emosi. Tetapi kadang orang tua lupa, dia tidak memohonkan hidayah taufiknya kepada Allah agar anak ini menjadi baik. Kita mengajak teman, ayo kita ke masjid, ayo kita ngaji, ayo kita berubah, ayo kita hijrah, tinggalkan khamar, tinggalkan seterusnya. Tetapi kadang kita lupa, kita tidak memintakan hidayah taufiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya mengandalkan usaha seperti ini. Ya. Itu sangat penting sekali. Saat kita sudah memintakannya kepada Allah, maka itu adalah hak prerogatif Allah. Allah memberikan hidayah kepada dia ataupun tidak. Ya. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hari kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu fungsinya apa? Fungsinya bahwa kita senantiasa memohon kepada Allah untuk ditolong dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Yang pertama, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala zikrika, agar senantiasa bisa berzikir kepadamu. Ya, dalam sebuah keterangan, barang siapa yang mendawamkan zikir, maka Allah akan berikan apapun yang ia minta. Ya, saat kita zikir, ya, zikir itu bukan hanya zikir sebagai mengingat dan sebagai ibadah, tetapi sebagai doa juga. Dan zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Ya. Barang siapa yang mendawamkan zikir, itu dia akan diberikan apapun yang ia minta. Saya senantiasa menyampaikan kisah Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu taala anhu. Beliau orang yang senantiasa menjaga waro, keimanan dan keilmuannya. Suatu saat beliau ini pergi ke sebuah daerah. Ya. Kemudian singkat cerita, beliau tertidur di masjid. Ya, kemudian kelelahan dan dilarang oleh merbot masjid untuk tidak tidur di masjid, dia keluar. Sampai akhirnya dia ada yang mengambilnya dan menempatkannya di sebuah tempat, di tukang roti. Ya. Itu orang-orang di sana tidak tahu bahwa orang yang tertidur di masjid itu adalah Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad itu orang yang sangat terkenal dengan keilmuannya, ulama pada zamannya. Ketika beliau wafat itu 50.000 orang mengantar jenazahnya, sangat dikenal. Tetapi masa itu orang belum ada media sosial seperti sekarang. Jadi Imam Ahmad itu terkenal, tetapi wajahnya bagaimana, perawakannya bagaimana, orangnya bagaimana nggak tahu. Ya. Kalau sekarang kan ada
di medsos ya. Kirim aja wajahnya. Oh iya Imam Ahmad itu iya. Dulu nggak ada. Imam Ahmad itu sangat terkenal, tetapi mana orangnya nggak dikenal. Sehingga ketika beliau singgah di sebuah masjid, ketiduran di sana, kemudian diusir oleh marbotnya, kemudian pindah ke tempat tukang roti, tidurnya di situ. Ketika terbangun, beliau melihat tukang roti ini senantiasa ngebalikin roti, maksudnya ngebelem roti, kemudian ngadon roti. Mulutnya itu komat kamit. Suatu saat Imam Ahmad bertanya, wahai Tuan ya, Bapak, Anda ini dalam membuat roti tidak pernah lepas dari zikrullah. Komat kamit maksudnya. Setiap membalikan roti senantiasa komat kamit. Setiap membakar, setiap mengadon tidak lepas komat kamit. Apa yang Anda lakukan? Beliau mengatakan, aku senantiasa tidak lepas dari zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa manfaatnya Anda berzikir seperti itu? Beliau mengatakan tukang roti ini, setelah atau selama saya senantiasa menjaga zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, dan zikir semuanya, itu tidak ada permintaanku, tidak ada permohonanku, tidak ada doaku kecuali Allah mengabulkannya. Kecuali satu saja. Jadi seluruh doanya, seluruh permohonannya, seluruh permintaannya dikabulkan. Kata tukang roti itu. Kecuali satu saja yang belum dikabulkan. Aku ingin berjumpa dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Padahal di hadapannya. Kata Imam Ahmad, ketahuilah ya, wahai Bapak, apa yang Anda inginkan tersebut sudah ada di hadapan Anda. Anda tidak perlu datang ke kota Baghdad mencari Ahmad bin Hanbal. Allah datangkan Ahmad bin Hanbal kepada Anda di sini. Itu manfaat doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya taufik. Ini ala zikrika. Dengan zikir Allah sempurnakan nikmat-nikmat kita. Kisah yang kedua, Nabi Zakaria alaihissalam. Ini mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Nabi Zakaria alaihissalam, beliau hidup sekitar 100 tahun. Ya. Sampai usia 90 tahun, beliau belum diberi keturunan. Dan bahkan istri beliau divonis mandul oleh Al-Quran. Wa mraati akir, wanita atau istriku akir, tidak bisa melahirkan. Sudah begitu vonisnya. Dan selesai? Oh iya, azan dulu silakan. Alhamdulillah tadi kita sudah sholat isya berjamaah. Rasul bersabda, man shallal isya fi jamaah kaman shalla nisfal lailah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia mendapatkan pahala sholat setengah malam. Jadi tadi kita sholat ini pahalanya setengah malam. Wa man shallal isya wal fajr atau subha fi jamaah kaman shallal lailah. Dan barang siapa yang sholat isyanya berjamaah, disempurnakan nanti sholat subuhnya berjamaah, maka dia seolah sholat semalam penuh. Jadi kalau tadi kita sudah mendapatkan setengah malam, ya, pahala sholat kita, maka besok pagi subuh kita sempurnakan setengah malam yang berikutnya, sehingga besok subuh kita mendapatkan pahala semalam suntuk ibadah sholat. Melanjutkan kisah tadi, bagaimana pentingnya sebuah zikir dan doa yang dipanjatkan kepada Allah agar Allah memberikan apa yang diinginkan. Itu kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau usianya hampir 100 tahun, 90 tahun berdoa untuk minta keturunan. Jadi doa-doa panjang beliau 90 tahun berdoa meminta keturunan. Padahal kaumnya sudah mencibirnya. Mana katanya Zakaria seorang nabi tapi doanya nggak diijabah. Mana katanya terus. Jadi akhirnya menyerang dari sisi kenabiannya, dan itu adalah mendowngrade ya posisi seorang nabi. Itu tidak boleh. Tetapi berkat kesabaran, ya itu kelakuan kaumnya ya. Berkat kesabaran, berkat doa, berkat zikir yang terus dipanjatkan, pada usia beliau yang ke 90 tahun lebih, akhirnya Allah memberikan keturunan. Kita lihat bagaimana Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria berkat zikir-zikir dan doa-doa panjangnya. Pertama-tama Nabi Zakaria itu hanya memohon kepada Allah agar diberikan seorang anak yang soleh, anak yang baik, itu saja. Rabbi habli minas solihin. Dalam ayat lain, zuriyatan thayyibah. Sampai karena saking lamanya berdoa dan saking berzikir terus pada Allah, doa beliau yang paling masyhur adalah dalam surat Al-Quran, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin.
ya Allah, jangan Engkau tinggalkan aku sendiri tanpa seorang pewaris. Jangan biarkan aku sendiri tanpa ada yang mewarisi diriku nanti. Itu puncaknya sampai seperti itu. Dalam rentang waktu yang lama berdoa dan berzikir kepada Allah, akhirnya Allah mengabulkan doa tersebut dengan ijabah doa yang sangat-sangat luar biasa. Nabi Zakaria hanya meminta anak yang soleh, tetapi lihat bagaimana Allah mengijabah atau mengabulkan doa Nabi Zakaria. Yang pertama, dalam surat Al-Quran dikatakan disebutkan bahwa Allah menganugerahkan seorang putra kepada Zakaria atas kesabaran dan zikir panjangnya, seorang putra yang bernama Yahya. Panadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anallahu yubasyiruka bi Yahya, ya. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Lihat sifat-sifat Yahya. Yang pertama, beliau meminta seorang anak yang soleh, tetapi Allah memberikan lebih dari itu. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Sifat dari anak itu bukan hanya baik, tetapi musaddiqan bi kalimatin minallah, ahli tauhid, membenarkan risalah-risalah terdahulu. Wa sayyidan, dan anak tersebut akan menjadi pemuka bagi kaumnya, sayyid. Wa sayyidan wa hasuran, dan akan menjadi orang terhormat di masyarakat, wa hasuran. Wa nabiyan, dan juga seorang nabi, minas solihin, dan juga orang-orang soleh. Jadi Nabi Zakaria meminta keturunan, anak yang baik, zuriyah thayyibah, sampai doanya, ya Allah jangan tinggalkan aku sendiri tanpa pewaris. Tetapi saat beliau bersabar dengan zikir dan doa panjangnya, Allah kabulkan. Allah anugerahkan seorang anak yang bukan hanya baik, tetapi akan menjadi seorang yang terhormat, ahli tauhid, pemuka kaumnya, orang soleh, dan seorang nabi. Itulah Yahya alaihissalam. Bukan hanya 5 itu saja Allah berikan. Satu lagi bonusnya, wa aslahna lahu zaujah, dan Allah perbaiki kelakuan istrinya. Para ahli mufasir, ahli tafsir menceritakan bahwa yang dimaksud dengan kami perbaiki istrinya, ada yang menyebutkan kami perbaiki rahimnya menjadi subur. Jadi meskipun sudah tua, sudah divonis tidak akan melahirkan, tetapi berkat mukjizat, berkat keajaiban, berkat izin Allah SWT, di usia istri beliau yang sudah tua, Allah berikan keturunan bernama Yahya alaihissalam. Dan ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan memperbaiki istrinya adalah selain memperbaiki akhlak dan memperbaiki rahimnya. Karena dikenal dalam sejarah istri beliau disebutkan agak cerewet, ya, sehingga Allah perbaiki akhlaknya menjadi istri yang tidak seperti sebelumnya, ya. Lihat bagaimana kekuatan doa, kekuatan zikir, manakala kita bersabar menanti ijabah dari doa-doa panjang kita dengan kesabaran, dengan zikir, dengan terus memohon kepada Allah, dengan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, Allah memberikan anugerah tersebut. Nah, dalam kita meminta taufik kepada Allah agar menjadi anak berbakti, itu juga kita perlu berdoa terus menerus kepada Allah agar Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua. Sebagaimana dalam hadisnya bahwa surgamu dan nerakamu ada di orang tua kamu. Fihima jannatuka wa naruka. Pada orang tuamu lah ada surga dan nerakamu. Manakala kita berbakti kepada kedua orang tua, surga untukmu. Manakala kita durhaka kepada orang tua, neraka untukmu. Itulah yang kita sebutkan dengan tiket emas kita ke surga, dengan kita berbakti dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi anak yang berbakti, birrul walidain, ta'zim, ihtiram kepada mereka. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita taufik untuk tetap istiqomah di jalan ini, untuk tetap bersabar, untuk tetap berdoa agar kita diberikan taufik dan bimbingan, dan kita tetap menjadi anak-anak soleh yang takzim dan memuliakan orang tua kita, terutama ibu kita dan kemudian ayah kita. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih, dan kita akan lanjutkan dengan salat gerhana. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita barokah dan kesehatan semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.